Lolos dari dingin dan sempitnya ruang tahanan penjara bukan berarti para tersangka lolos dari sanksi. Berdasarkan kesepakatan damai lewat mediasi, pihak korban yaitu PT PN 4 dan Polsek Tanah Jawa setuju untuk memberikan sanksi ringan yang tetap memberikan efek jera bagi tersangka. Dan setelah kita mempertemukan kedua belah pihak, masyarakat itu menyampaikan permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi dan siap menerima sanksi dari pihak korban. Di satu sisi, tuntutan dari pihak perusahaan adalah mereka tidak mau menuntut kerugian, tidak mau menuntut mengembalikan barang, tidak mau menuntut biaya, tapi yang mereka tuntut adalah adanya hukuman sosial, sanksi sosial kepada para pelaku sebanyak 70 untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial di rumah ibadah seperti gereja, masjid, kantor panghulu atau kantor kepala desa, termasuk kegiatan di kantor PTPN yang bersifat membersihkan, merapikan, yang tentu saja ini juga tidak terlalu berat bagi para pelaku dan juga berdampak dan bermanfaat bagi pihak gereja, pihak masjid maupun kantor panghulu. Dan yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ke-70 tersangka ini tentu akan berdampak supaya efek jera itu, karena mereka datang melaksanakan kegiatan pembersihan itu dengan menggunakan rompi orange dengan ada tulisan sebagai tanda bahwa mereka ini sedang menjalankan sanksi sosial, sehingga harapan kita dengan situasi ini membuat mereka jera dan tidak mau mengulangi perbuatannya. Menurut Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, prinsip utama dalam keadilan restoratif yakni penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Sejak tahun 2021, Polda Sumatera Utara dan jajaran sudah melaksanakan penyelesaian perkara lewat upaya restoratif justice sebanyak 1.993 kasus. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 2.552 kasus dan hingga Agustus 2023 tercatat sebanyak 1.397 kasus. Keadilan restoratif untuk 70 tersangka ini mendapat bantuan dari anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, yang menjadi penghubung antara kepolisian dengan manajemen PT PN 4 di tingkat pusat agar setuju memaafkan dan menyelesaikan perkara tanpa melalui persidangan. Penyelesaian 70 tersangka kasus pencurian sawit lewat keadilan restoratif ini menjadi percontohan ke depan untuk kasus serupa bila memenuhi persyaratan. Model ini akan dilaksanakan lewat mediasi, sanksi sosial, dan pencabutan laporan perkara, sehingga kasus pidana itu dinyatakan selesai. Seperti yang dilakukan Polsek Bangun Polres Simalungun pada 29 September 2023. Terdapat penyelesaian 61 perkara restoratif justice terhadap 84 tersangka. Kenapa Presiden? Supaya selesai perkaranya. Untuk keluarga tersangka perkebunan sawit PT PN 3 Kebun Bangun. Upaya restoratif justice ini selain melegakan para tersangka juga mengharmoniskan hubungan PT PN 4 dengan masyarakat setempat. Pihak PT PN 4 bersedia mengakomodasi harapan masyarakat untuk mendapat bantuan dalam hal perbaikan fasilitas umum serta memberikan kesempatan bagi warga setempat untuk bekerja sebagai buruh sawit dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, kita juga butuh tenaga kerja spesifik mungkin kepada bidang yang mereka bisa kerjakan. Contoh namanya di perkebunan itu, kalau yang kita rekrut itu ke depan untuk kegiatan panen di kebun kelapa sawit. Jika mereka memenuhi syarat itu antara lain sebelum mereka diangkatkan mereka tentunya sebagai lebih kurang pelatihan dalam arti mengikuti kegiatannya. Sampai dengan waktu mereka diikut sertakan, diseleksi. Dan dalam hal ini pun seleksi dijalankan, tentu kriterianya ada. Itu Bu, artinya kita BUMN tidak membatasi orang-orang yang
Katakan seperti tadi saudara kita itu yang sudah menjalani proses bina mental, sanksi sosial berupa restorasi justice yang mungkin sebelumnya berkaitan yang bertentangan dengan hukum pihak BUMN, kita juga welcome kepada mereka. Itu tadi mungkin pengertian dari momentum yang sebelumnya bahwasanya mereka juga berkesempatan berkarir di BUMN. Wilayah Tanah Jawa menjadi kecamatan terbesar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, di mana terdapat 5 kebun sawit milik PT PN 4 di wilayah tersebut. Potensi-potensi kerawanan yang terjadi di perkebunan milik negara adalah pencurian sawit. Asisten 1 Pemkab Simalungun, Albert Saragih, menilai restoratif justice menjadi salah satu obat penawar yang sudah ditekankan dan dirancang Polres Simalungun dan Polsek Tanah Jawa untuk mengedepankan hal-hal yang sifatnya humanis. Ini adalah sebuah terobosan untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat ataupun tindak kejahatan masyarakat kepada perusahaan baik itu BUMN maupun swasta. Wilayah Kabupaten Simalungun berkisar 4.300 sekian kilometer bujur sangkar. Apabila dibuat presentasinya 60-70% itu adalah wilayah perkebunan BUMN maupun masyarakat. Ini sangat rentan. Banyak timbul kerawanan terjadinya tindakan kejahatan berupa pencurian produksi dari perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya RJ ataupun restorasi justice ini yang telah dicanangkan oleh pihak kepolisian yang bermaterikan semacam edukasi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan lah. Mudah-mudahan ini suatu terobosan yang sangat efektif, sangat jitu untuk menghempang terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan kami juga dengan restorasi justice ini sebagai titik awal untuk membuka komunikasi sosial antara pihak perusahaan dengan masyarakat di sekitar. Nah, jangan ada anggapan selama ini terjadi tembok yang sangat tinggi antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga perusahaan yang memikirkan produksinya sendiri tanpa memperhatikan sedikit pun bagaimana keberadaan masyarakat di lingkungannya. Saya rasa dengan memberikan sedikit perhatian, ya perusahaan tidak langsung rugi Berikan perhatian, berikan komunikasi, dan mudah-mudahan dengan adanya komunikasi seperti itu, ini lagi lebih akan mengefektifkan, mengantisipasi dari terjadinya atau timbulnya tindak kejahatan berupa pencurian produk yang berada di perkebunan ataupun di wilayah perusahaan. Restoratif justice merupakan penyelesaian hukum tanpa proses pengadilan, merupakan pintu baru bagi masyarakat untuk mendapatkan dan merasakan keadilan, mengedepankan hukum yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku.